dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini.
sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita masih dalam keadaan baik Bapak Ibu. Walaupun di masa pandemi ini kita percaya tanpa mengurangi sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, buat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan, buat segala penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, kami ada saat ini Tuhan, tapi hanya karena oleh kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang menolong kami Tuhan Yesus. Ini saatnya kami mau memberi yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau puji-puji Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Raja kami, Tuhan kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Oh ya Rabayasana, ya Ralabayasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Oh ya Ralabayasana, ya Ralabayasa. Ini hidup kami Tuhan, yang boleh kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Oh ya Rabayasana, ya Ralabayasa. Kami percaya Tuhan, di masa-masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang terus menolong kami.
Engkau yang terus menopang hidup kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami. Oh haleluya, haleluya. Janji-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Seperti fajar di pagi hari Tuhan. Oh ya ralabaya sana, ya ralabaya, ralabaya, ralabaya sana. Ya ralabaya, 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 ralabaya sana. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu, dalam kasih-Mu. Oh haleluya, haleluya. Ya ralabaya ya ralab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 aya sana, ya ralabaya ya ralab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 a. Kasih-Mu lah yang memampukan kami Tuhan. Kasih-Mu lah yang memampukan kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralab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 aya sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Ini hidup kami persembahkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh ya ralabalabalabalabalabalabaya sana. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji
sana. Oh, iya raba ba 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 ba. Iya raba ba la 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 ba. Sungguh kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Oh ya raba 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 ya sana ya raba ya so. Ya raba 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 raba. Kami lewati hari-hari kami hanya bersama dengan-Mu saja Tuhan. Kami tahu pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Oh ya raba 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 raba. Ya raba 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 raba. Ya raba 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 raba. Oh ya raba ya sana ya raba ya sana ya raba ya sana. Oh ya raba 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 raba. Kami percaya hari-hari kami dipenuhi oleh kasih yang luar biasa. Hidup kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami percaya kami mau mengikuti Engkau Tuhan sampai dengan akhir hayat kami Tuhan. Hanya dengan bersama-Mu saja Tuhan. Oh ya Ralaba ya sana. Kami boleh lewati semuanya Tuhan. Oh ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya sana. Oh ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hanya bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, kami boleh lewati semuanya Tuhan. Oh ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya. Perkenanan-Mu saja Tuhan. Oh ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya. Teguhkan hati kami. Engkau yang bertindak,
berlimpah Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa mengasihi kami. Kami juga mau memberi yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian kami hatimu disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang percaya, yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya tiada terukur kasih Tuhan bagi kita, amin. Begitu besar, begitu dahsyat, begitu luar biasa bagi hidup kita. Haleluya. Saudara yang di rumah boleh bernari-nari buat Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yeah. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yeah. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Yeah. Kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan lagi pujian ini. Yeah. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari lambaikan tanganmu, katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, jangan berhenti ku memuji nama-Mu. Yeah. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yeah. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami.
ku selami kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu besar selama. Sekali lagi kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. 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 Saya percaya kita masih kuat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Bersorak-sorak terus memuji namanya. Haleluya. Sungguh tiada berhenti kami memuji namamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Boleh katakan lagi Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu. Yes. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab kaulah menara, yeah, dan kota perlindungan. Tuhan, yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saudara yang percaya, mari sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu
siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca Pentakosta ketiga. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Engkau adalah segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau yang pertama bagi hidup kami Tuhan. Kami mau terus cintakan Engkau. Biarlah hidup kami ini hanya terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang terutama dan yang utama bagi kami Tuhan Yesus. Oh ya rala-bala-bala ya sana. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama-Mu Tuhan. Nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, mungkin memang kita kehilangan banyak leluasaan. Tapi penyertaan Tuhan, berkat Tuhan tetap dahsyat buat kita semua. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Nah, saudara, masuk tahun 2020 ini, Tuhan memberikan satu visi melalui gembala pembina kita atau gembala sidang kita Pak Niko, bahwa di tahun ini kita akan dibawa Tuhan masuk pada dimensi yang baru. Dan Tuhan janjikan di dimensi yang baru ini, kita akan makin naik dan tidak turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan bawa kita naik, makin naik. Dan pada akhirnya kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah anaknya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita ada di tahun dimensi yang baru dan tidak terasa. Kita sudah lebih daripada 7-8 bulan melewati tahun ini. Dan sebentar lagi kita akan masuk kepada akhir daripada tahun 2020 ini. Nah, hari ini saya mau ingatkan kembali apa yang Tuhan sampaikan melalui gembala kita di awal bulan Januari. Yaitu gembala kita menyampaikan salah satu ayat yang gembala kita sampaikan, yaitu dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Saya akan bagikan buat saudara ya, saya akan bacakan. Atau saudara boleh baca lewat Alkitab saudara atau di handphone saudara. Kalau sudah dapatkan 2 Korintus 3 ayat 18, kita bisa baca bersama-sama. Oke, baik, saya bacakan buat saudara. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Masuk tahun dimensi yang baru ini, Tuhan akan ubah kita semakin hari semakin menunjukkan kemuliaan Tuhan. Terus makin menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan semakin hari semakin besar. Dan saya percaya walaupun kadang-kadang lewat situasi pandemi semacam ini, Tuhan tetap punya rencana dan visi pesan yang Tuhan sampaikan itu tidak pernah gagal. Nah, waktu saya merenungkan 2 Korintus 3 ayat 18 ini, saya mendapatkan ada 2 kata yang menarik buat saya. Yang pertama, yaitu kata Tuhan dengan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kata yang pertama yang menarik buat saya adalah selubung. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Itu kata yang pertama ya, tolong saudara ingat-ingat. Kata yang kedua, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Ya, kata pertama tadi selubung, saudara. Kata yang kedua dikatakan diubah, serupa dengan gambarnya, dengan kemuliaan yang semakin besar. Untuk masuk dimensi yang kedua, dimensi yang baru kita harus perhatikan 2 kata ini, saudara. Pertama, selubung. Yang kedua, diubah. Oke, kita akan perhatikan kata yang pertama. Selubung. Kalau kita kembali pada 2 Korintus 3 ayat 14, beberapa ayat sebelum ayat yang pertama tadi kita baca, dikatakan begini, saudara. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Waktu mereka baca perjanjian lama, mereka tuh seperti melihat ada sesuatu yang dibayang-bayang. Karena apa? Alkitab katakan begini, saudara. Diselubungi, ada mukanya ini berselubung. Sehingga apa yang mereka lihat tuh semuanya samar, saudara. Semuanya remang-remang. Ada selubung yang menutupi. Jadi mereka melihat, seperti nggak melihat, saudara. Mereka mendengar, tapi seperti mereka nggak mendengar. Dan itu yang membuat waktu mereka membaca perjanjian lama dikatakan mereka nggak ngerti. Kecuali disingkapkan rahasia itu oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, selubung. Saya kadang-kadang kalau merenungkan saudara ya,
Kalau ini dipikir aneh ya aneh. Tapi ini fakta, saudara, ini kenyataan terjadi. Contoh lah ya, yang hari-hari ini sudah kita dengar banyak di televisi atau di berita-berita ya saudara. Terakhir berapa minggu yang lalu saya mendengar waktu ada siaran berita dan dikatakan begini saudara. 17% lebih penduduk Indonesia masih belum percaya dengan COVID. Bahkan beberapa survei yang lain ada yang mengatakan lebih parah daripada itu saudara. Hampir mendekati 50% yang berkata COVID itu omong kosong saudara. Saya kadang-kadang mikir, kok ya bisa ya? Di zaman now seperti ini, dalam situasi sudah beberapa bulan kita ngalami COVID semacam ini, kok ada orang yang gak percaya kalau COVID itu real? Sehingga mereka bilang, itu cuma rekayasa. Itu cuma teori konspirasi dari si A, si B, si C. Ini hanya untuk bisnis. Loh, tapi itu sudah 30-an juta lebih loh yang kena. 1 juta orang lebih loh yang sudah meninggal. Bahkan di negara-negara Amerika, India, yang kena COVID itu sudah mendekati angka 7 juta orang. Saudara. Tapi kok masih belum percaya? Saudara? Kalau COVID itu ada. Bahkan saya mendengar kesaksian daripada seseorang, dia berkata begini. Ada seorang bapak, benar-benar dia nggak percaya kalau diajak ngomong tentang COVID, dia bilang, ngomong kosong itu mah cuma halusinasi ya, kebanyakan nonton film lah, kebanyakan. Dia nggak benar-benar, dia sungguhan, bukan main-main. Dia nggak percaya, benar-benar nggak percaya dengan COVID itu ada. Bahkan sampai satu ketika istrinya pun masuk rumah sakit, divonis COVID, tergeletak di rumah sakit, mesti diopname, tapi bapak itu tetap berkata, saya nggak percaya. Saya bilang, ini yang waras siapa ya? Loh sampai ini hasil laboratoriumnya dokternya, ini bisa lihat dengan mata sendiri, keluarganya sendiri. Tetap aja nggak percaya, saudara. Berapa saat yang lalu, mungkin sudah juga lihat di televisi, ada razia COVID. Polisi menangkap sebuah mobil yang nyetir seorang bapak, saudara. Dan waktu dia suruh buka kacanya, maka bapak itu nggak pakai masker, saudara. Lalu polisi tanya, Pak kenapa nggak pakai masker? Loh, emang kenapa mesti pakai masker? Emang ada apa? Kenapa saya mesti pakai masker? Loh, ini Pak zaman banyak virus, Pak ini zaman COVID begini. Oh, virus apa? Loh, Bapak emang nggak tahu kalau ada ini banyak virus COVID-19? Enggak tahu. Masa sih? Saya tuh waktu baca itu ya, waktu dengar itu di televisi, saudara ya. Saya tuh mau ketawa, tapi kok ya nggak tega, saudara. Dalam hati saya bilang ini Bapak kemana aja ya? Sudah berbulan-bulan loh ini. Berita di televisi, di koran, di radio, di semua sosial media. Ini udah berbulan-bulan dari berita yang real sampai berita yang hoax. Gak tahu. Jadi selama ini gak bergaul sama siapa-siapa. Atau selama ini tinggal di goa. Kemana aja nih Bapak berbulan-bulan? Kalau baru seminggu oke lah. Lalu ini berbulan-bulan saudara. Sudah lebih dari 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Kok ya gak tahu gitu loh. Sampai geleng-geleng, saudara. Ada ya orang semacam ini ya, saudara. Nah tapi rupanya banyak, saudara. Bukan ada, orang semacam itu banyak, saudara. Yang gak percaya. Jadi Alkitab katakan begitu, mereka tuh seperti berselubung. Melihat, mendengar, tapi gak ngerti, saudara. Sambil contoh yang lain ya, saudara ya. Saudara mungkin masih pernah dengar ada sekelompok para ilmu, ini bukan orang-orang bodoh, saudara ya. Para saintis, orang-orang pinter, saudara, yang sangat percaya zaman sekarang ini, saudara, bahwa bumi ini datar dan bumi ini nggak bulat. Kelompok ini disebut kelompok flat earth. Saudara. Mereka bilang bumi itu datar, nggak bulat seperti bola, enggak. Bumi itu datar. Dan itu bukan orang-orang bodoh, saudara. Para ahli-ahli ilmu pengetahuan, saudara. Orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan. Sampai saya bilang,
Kalau itu zaman Columbus dulu, zaman Napoleon, zaman Perang Dunia Pertama, ya oke lah. Teknologi belum segitu canggih, saudara. Tapi ini zaman now, foto dari bulan, foto dari satelit, sudah jelas-jelas nunjukin bumi itu bulat. Kok ya masih ada kelompok flat earth, orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Nah orang-orang semacam ini, saudara, itu kok diajak ngomong bahwa enggak, dibilang, kamu yang salah, yang benar itu datar. Kebetulan ada seorang rekan yang sangat percaya sekali dengan itu, dan waktu kalau dia ngajar, kalau dia khotbah pun kadang-kadang mengkhotbahkan tentang arahnya ke sana, saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa pikir, gimana ya cara ngomongin orang semacam ini ya. Dia tuh bukan orang bodoh loh, dia tuh orang pinter. Tapi kok ya bisa percaya seperti itu, hal-hal yang rasanya nggak masuk dalam akal kita, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, orang-orang semacam itu ada di sekitar kita, saudara. Dan itu sangat susah, saudara. Untuk dikasih tahu, diberi penjelasan gak gampang, saudara. Seperti ada selubung. Dan Alkitab katakan, kalau selubung itu gak diangkat, maka dia gak akan mengerti, saudara. Tapi saya percaya di era Pentakosta yang ketiga ini, salah satu yang Roh Kudus akan kerjakan dalam hidup kita adalah mengangkat selubung itu, saudara. Sehingga seperti 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, biarlah kita semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara. Biarlah di era Pentakosta ketiga ini banyak-banyak minta Tuhan, angkat selubung ini, angkat selubung ini. Sehingga kita sangat mudah untuk baca firman, untuk mengerti rencana Tuhan, untuk menangkap pesan Tuhan, untuk menangkap visi Tuhan. Itu kita ada begitu mudahnya. Kenapa? Karena kita melihat tanpa selubung. Jadi hari-hari ini, mungkin saya berkata, iya tuh Pak, ini orang-orang yang pakai selubung. Mungkin kadang-kadang tanpa sadar, kita sendiri masih berselubung, saudara. Mungkin tanpa sadar kita sendiri masih sulit untuk mengerti rahasia-rahasia kemuliaan Tuhan. Karena kita masih punya selubung. Minta Roh Kudus angkat ini. Roh Kudus angkat ini. Supaya kita bisa melihat dengan jelas setiap kemuliaan Tuhan. Saudara, itu hal yang pertama. Saudara. Hal yang kedua, tadi dikatakan yang pertama itu bicara selubung. Yang kedua itu bicara diubah. Saudara. Diubah. Ya, oke, diubah. Saudara, Tuhan mau ubah kita. Coba saya bacakan kembali ayatnya ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang ada roh, maka kita akan diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya, dengan kemuliaan yang semakin besar. Diubah untuk menjadi serupa dengan gambarannya, dengan kemuliaan yang makin besar. Saudara. Diubah. Saudara, kalau saudara ingat dalam berapa bulan terakhir ini, gembala kita Pak Niko menyampaikan pesan melalui Yesaya pasal 26 ayat 20. Ya, saya bacakan buat saudara. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saudara, kira-kira ini muncul di bulan September kemarin, saudara. Masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sudah engkau masuk, bersembunyilah. Barang sesaat lamanya, sampai apa? Sampai amarah itu berlalu. Masuk dalam tempat persembunyian. Masuk dalam hiding place. Masuk dalam tempat menanti, menunggu. Sampai kapan? Sampai murka Tuhan berlalu. Saudara, gembala kita juga memberikan contoh banyak tokoh-tokoh Alkitab yang disembunyikan atau bersembunyi. Yang bukan berarti bahwa kalau sembunyi hanya masuk dalam rumah lalu gak ngapa-ngapain, diam aja. Oh ya, gak begitu, saudara. Contoh, gembala kita memberikan banyak contoh, tapi salah beberapa contoh saya sampaikan ya. Contoh Nuh, harus bersembunyi dalam bahtera, saudara. Disembunyikan Tuhan dalam bahtera, waktu air bah itu akan datang. Kenapa? Kalau Nuh gak bersembunyi, dia kena air bah juga, saudara. Karena air bah itu memusnahkan hampir seluruh penduduk bumi. Nuh bersembunyi dalam bahtera. Tapi bukan berarti dalam bahtera Nuh tidak beraktivitas, saudara. Oh, tetap dia beraktivitas, saudara.
Dia tetap bisa memuji, menyembah Tuhan di sana. Dia tetap bisa ngobrol sama keluarganya, merawat binatang-binatang yang ikut masuk dalam bahtera, mungkin tetap berolahraga dalam bahtera. Sudah tetap dalam beraktivitas seperti biasa, hanya kita dalam persembunyian. Dan begitu mungkin kita keluar persembunyian, mungkin kita mesti pakai masker, berjaga jarak dan lain sebagainya. Sudah, kita ada dalam hiding place, dalam persembunyian, dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diluputkan dari murka Tuhan yang sedang melanda dunia ini. Disembunyikan. Saudara. Nah, satu ketika waktu saya sedang menyampaikan satu pesan Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, dalam waktu saya berbicara masalah persembunyian ini, saudara, Tuhan ingatkan saya mengenai satu kata, satu istilah yang namanya kepompong. Saudara. Jadi tengah-tengah lagi khotbah begitu, tiba-tiba Tuhan ingatkan kata kepompong. Wih, kepompong. Apa ya kepompong ya Tuhan ya? Kepompong itu maksudnya apa ya Tuhan? Tiba-tiba diingatkan kepompong, saudara. Nah, selesai dengan acara itu, saudara, saya cepat-cepat mulai googling, saudara, cari di internet kepompong. Maksudnya apa ini kepompong? Nah, saya nemukan satu hal yang menarik, saudara. Dikatakan begini ya. Seekor ulat untuk menjadi kupu-kupu itu harus mengalami proses. Menurut Google dikatakan begini. Di dalam kepompong, ulat tersebut akan berada sekitar 10 sampai 15 hari. Dan mengalami perubahan di mana tubuh ulatnya perlahan-lahan menjadi luntur, menjadi hancur. Dan kemudian proses ini berlangsung selama 10 sampai 15 hari dan akhirnya tubuh ulat yang makin hancur ini makin lama mulai berubah menjadi tubuh seekor kupu-kupu. Dan setelah 15 hari, maka kepompong itu akan retak dan terbuka sendiri dan muncullah seekor kupu-kupu. Saudara, ada proses diubah atau proses transformasi. Jadi waktu kita dalam persembunyian, saudara, kita tidak hanya bersembunyi dari murka Tuhan yang ada di luar sana, tapi dalam persembunyian ini Tuhan juga sedang mentransformasi kita. Tuhan sedang mengubah kita, saudara. Seekor ulat, saya percaya nggak banyak orang suka dengan ulat, betul ya saudara ya? Akan diubah Tuhan menjadi seekor kupu-kupu. Ini dua binatang yang sangat berbeda sekali, saudara. Orang gak suka dengan ulat. Tapi orang sangat tertarik dengan kupu-kupu. Wah, indah ya, cantik ya. Tapi untuk menjadi seekor ulat berubah jadi kupu-kupu, mereka harus mengalami transformasi, saudara, perubahan. Dan itu berlangsung selama 10 sampai 15 hari dalam satu tempat persembunyian yang namanya kepompong, saudara. Saya percaya waktu ulat itu dalam kepompong, dia juga nggak ngerti ini mau diapain. Apa yang akan terjadi? Ini tempat sempit begini, nggak nyaman. Wah, ini kok seperti ditutupin dalam ruangan yang steril seperti ini. Dia juga mungkin nggak nyaman, saudara. Tapi di sanalah dikatakan perlahan-lahan tubuh daripada ulat itu makin hancur, makin hancur, makin hancur, makin hancur, makin hancur. Dan mulai berubah menjadi tubuh seekor kupu-kupu, saudara. Dan sekitar 15 hari kemudian, saudara, maka kepompong itu akan pecah dan muncullah seekor kupu-kupu yang cantik, yang indah dan bisa terbang, saudara. Kita belum pernah bisa lihat ulat terbang. Tapi dari ulat yang tidak hanya bisa merangkak pelan-pelan menjadi kupu-kupu yang bisa terbang, perlu diubah, perlu mengalami transformasi. Jadi waktu kita dalam persembunyian yang Tuhan izinkan terjadi sudah berbulan-bulan lamanya ini, Tuhan bukan hanya meluputkan kita dari murka Tuhan yang ada di luar sana, tapi Tuhan juga sedang mengubah kita. Sehingga saya percaya, saya berdoa, waktu kita keluar nanti, kita sungguh menjadi kupu-kupu buat Tuhan. Untuk bisa terbang tinggi. Wah, bisa tidak hanya seperti ulat yang menjijikan, tapi jadi kupu-kupu yang begitu indah dan disukai oleh banyak orang.
Kalau kita perhatikan saudara, apa yang terjadi dengan murid-murid sebelum dan setelah hari Pentakosta. Sebelum hari Pentakosta, Alkitab tidak tulis banyak bagaimana kepribadian, sikap daripada murid-murid. Tapi setelah mereka disembunyikan di loteng atas dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Alkitab katakan setelah 10 hari kemudian, mereka keluar dari loteng atas. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 dikatakan begini, mereka disukai oleh banyak orang dan makin hari Tuhan makin tambahkan jiwa-jiwa. Dari seorang murid yang mungkin bukan siapa-siapa, saudara, tapi menjadi seorang yang penuh dengan urapan, penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa dan membuat disukai oleh banyak orang. Mereka harus disembunyikan oleh Tuhan selama 10 hari di loteng atas, saudara. Hiding place, tempat persembunyian bersama Tuhan. Dan di sana Tuhan urapi, di sana Tuhan penuhi mereka dengan Roh Kudus. Itu terjadi pada era Pentakosta yang pertama. Sekarang kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Tuhan juga sedang sembunyikan kita. Untuk apa? Supaya kita bisa diubah oleh Tuhan. Diubah oleh Tuhan. Diubah oleh Tuhan. Supaya kita diubah menjadi semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Sehingga nanti begitu semuanya ini selesai, saudara, kita bisa keluar dari tempat persembunyian kita. Kita bisa terbang seperti kupu-kupunya Tuhan. Saudara, proses perubahan ini gak mudah, saudara. Karakter kita dirubah sama Tuhan. Pola berpikir, paradigma kita dirubah sama Tuhan. Pola-pola bisnis kita dirubah sama Tuhan. Pola-pola ekonomi kita dirubah sama Tuhan. Cara bergaul kita dirubah sama Tuhan. Cara hidup sehat kita dirubah sama Tuhan. Dulu pakai masker pertama, wah saudara, gak nyaman sama sekali. Tapi lama-lama setelah berbulan-bulan, orang mulai terbiasa dengan pakai masker, saudara. Jadi kalau ngeliat orang yang gak pakai masker malah aneh, lu kamu kok gak pakai masker ya. Dulu cuci tangan aja rasanya mungkin sehari cuma berapa kali. Sekarang tiap berapa menit cuci tangan. Hidup kita makin bersih, saudara. Hidup kita makin sehat, saudara. Tuhan sedang ubah, bukan hanya hidup kita, tapi pola berpikir kita, paradigma kita. Diubah sama Tuhan, seluruh cara hidup kita diubah sama Tuhan. Cara kita mengelola uang kita juga diubah sama Tuhan. Cinta kita sama Tuhan juga terus diperbaharui. Di saat kita bersembunyi, maka kita punya banyak waktu untuk berdoa. Kita punya banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk baca Alkitab. Kita punya banyak waktu. Mungkin dulu berkata, soal gak punya waktu, gue sibuk, gue mesti kerja, gue mesti beraktivitas. Sekarang Tuhan bilang, oke, kamu masuk persembunyian. Dalam persembunyian kita punya banyak waktu merenungkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Daud, saudara. Daud juga pernah disembunyikan sama Tuhan. Di Gua Adulam, saudara. Elia juga pernah disembunyikan sama Tuhan di Sungai Kerit, saudara. Paulus, banyak tokoh Alkitab. Nuh, semua disembunyikan sama Tuhan. Saudara, di tempat yang mungkin buat mereka gak nyaman, saudara. Tapi di sana Tuhan mengubah mereka. Tuhan Saulus yang disembunyikan dan keluar dari persembunyian menjadi Paulus, saudara. Yakub menjadi Israel, saudara. Yunus dalam perut ikan terjadi pertobatan yang luar biasa. Dan begitu Yunus keluar dari perut ikan, pergi ke Niniwe, wow, powerful, saudara. Diubah, saudara. Makin diubah, serupa dengan Kristus. Nah hari-hari ini Tuhan sedang bawa kita dalam persembunyiannya. Hari-hari ini Tuhan sedang bawa kita dalam tempat persembunyiannya. Ya, Tuhan sedang bawa kita untuk tetap tinggal dalam hadiratnya, saudara. Dan biarlah izinkan Tuhan mengubah kita. Izinkan Tuhan merestorasi kita. Izinkan Tuhan mentransformasi kita. Dan saya percaya setelah pandemi ini selesai, kita menjadi orang-orang yang on fire. Berani memberitakan Injil dengan berani, saudara. Memenangkan banyak jiwa, melakukan amanat agung buat Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, 2 hal yang kita belajar hari ini ya. Pertama, dikatakan apa, saudara?
Yang pertama, kita diangkat selubungnya. Yang kedua, kita diubah dalam persembunyian kita. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengubah kita. Untuk menjadi apa? Menjadi seperti Yesus pada akhirnya. Jadi hari-hari minta sama Roh Kudus. Kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Minta sama Roh Kudus, urapi kami terus. Penuhi kami terus. Angkat selubung kami. Ubah hidup kami. Supaya melalui hidup kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Saudara kasih Tuhan, saya mau bilang buat saudara di akhir pada firman Tuhan hari ini. Tuhan mau pakai setiap saudara. Tuhan mau pakai setiap saudara. Tuhan mau bangkitkan generasi-generasi Yeremia. Orang-orang tua, Tuhan mau pakai kalian juga. Sebab itu minta sama Tuhan, urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Sehingga di era Pentakosta ketiga ini, Tuhan bisa pakai kami dengan luar biasa. Untuk menangkan banyak jiwa buat Tuhan Yesus. Yuk mari kita berdoa saudara. Oh basyama kuria bakasyakana rapasikini. Bapak, hamba berdoa walaupun lewat siaran online ini ya Tuhan. Kepada umat-Mu di rumah-rumah tempat mereka berada Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka sedang alami. Tapi Roh Kudus urapi mereka. Roh Kudus urapi mereka. Roh Kudus penuhi mereka dengan Roh-Mu. Angkat setiap selubung demi selubung ya Tuhan. Ubah mereka dalam proses transformasi-Mu ya Tuhan. Untuk menjadikan kami serupa dengan Tuhan Yesus. Makin mulia, makin mulia, makin mulia. Kuduskan kami ya Tuhan. Kuduskan, rubah paradigma kami. Rubah cara hidup kami. Rubah karakter kami Tuhan. Dan kalau ada jemaat-Mu yang sedang dalam tekanan, dalam keadaan sakit, Tuhan hamba berdoa sembuhkan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan juga terjadi. Sementara firman ditaburkan, kesembuhan itu terjadi. Terjadi di rumah-rumah mereka, di lingkungan mereka, bisnis mereka, keluarga mereka. Sakit penyakit mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Pengumuman ibadah raya Minggu 15 November 2020 masih dilakukan secara online serentak pukul 10 WIB. Selanjutnya, KUL GBI Jaga Sampurna, mari bergabung dalam KUL yang diadakan di masing-masing wilayah yang ada. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Gembala KUL yang ada dan Kabid KUL. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Bagi
Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur bagimu ya Tuhan. Di mana pada hari ini Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Tuhan setiap kebenaran firman disampaikan. Menjadi satu rema dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan Yesus dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, istri dan anak-anaknya. Kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih, Engkau Allah yang baik bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan, khususnya Gereja GBI Jakarta Sampurna Tuhan Yesus. Engkau terus Tuhan yang melimpahkan kasih dan rahmat-Mu bagi setiap kami. Apapun keadaan kami, biarlah kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tidak akan pernah berhenti bagi setiap kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapapun kami Tuhan yang saat ini merasakan sakit penyakit, yang punya masalah yang besar Tuhan. Engkaulah Allah yang bisa menyelamatkan. Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan bagi setiap kami umat-Mu. Engkaulah Allah yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga Engkau Tuhan layak untuk dipuji, diagungkan ya Tuhan. Bapa berkarya Engkau terus Roh Kudus di tengah-tengah gereja kami di tempat ini Tuhan. Engkau sendiri yang terus Tuhan membawa jiwa-jiwa buat gereja kami tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan dari tempat ini Tuhan kami percaya nama Tuhan akan ditinggikan, diagungkan Bapa. Secara khusus Engkau berkati hamba-Mu Pak Ardianto Tuhan Yesus, istri dan keempat anaknya. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai gembala ya Bapa, Engkau pakai dengan luar biasa. Kasih ilahi turun atas kehidupannya Tuhan. Sehingga Bapa kami melihat kebaikan dan kebaikan yang Engkau berikan bagi setiap kami oleh hamba ini Bapa. Berkati istri Tuhan, dari yang doa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja ini Tuhan Yesus. Anak-anak jadi berkati Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya diberkatilah keluarga besar hamba ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga kami sungguh berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga saat ini ya Bapak, buat Pak Samuel Harnadi sebagai karyawan Tuhan Yesus dan wakil-wakilnya. Tuhan, Engkau tempatkan beliau di kota Bekasi ini Tuhan. Biarlah terus Tuhan, melalui setiap pelayannya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Berkati dan berkati terus Tuhan sehingga di dalam setiap pelayannya Bapa untuk memuliakan nama Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus akan bersatu gereja-gereja Kota Bekasi ini Tuhan Yesus. Bapak terima kasih juga Tuhan buat pembina kami Bapak Pak Niko Harja Tuhan. Engkau berkati dan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa kasih-Mu kemanapun hamba-Mu berada Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya Engkau terus menyertai beliau Tuhan. Sehingga Tuhan kami yakin dan percaya ketika hamba-Mu pergi melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa akan melihat kemuliaan Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan. Indonesia akan dimenangkan bagi nama Tuhan. Dalam negeri dan luar negeri kemanapun beliau pelayanan Tuhan. Engkau menyertainya. Berkati keluarga besar yang berkati seluruh Tuhan jajaran setiap pelayanan hamba ini Bapa. Kami yakin percaya Tuhan Yesus khususnya Ketus Broto Tuhan sehingga cabang dan ranting kemanapun bahkan Indonesia bahkan di luar negeri. Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Sinode Tuhan Yesus kita Sinode kami Pak Ruben Hadi Tuhan. Begitu juga Pak Sahala Tuhan sebagai BPD tempat ini Bekasi Tuhan. Berkati dan berkati terus Tuhan sebagai pemimpin bagi setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat mempersatukan gereja-gereja. Khususnya donasi yaitu Tuhan Yesus dominasi yang namanya GPI Tuhan. Berkati dan berkati terus Tuhan. Apapun terus Tuhan menjadi satu kendala bagi mereka Engkau campur tangan. Sehingga Tuhan kami percaya gereja-gereja dapat bersatu bersama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami yakin percaya ketika hamba-hamba Tuhan gereja-gereja bersatu berdoa. Maka terjadilah lawatan yang luar biasa atas bangsa kami Indonesia. Indonesia akan dibenangkan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan semua Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Berkati juga saat ininya Tuhan Yesus buat Indonesia. Indonesia dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan hujan pertobatan atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan
bagi setiap mereka yang mengganggu yaitu Tuhan gereja-gerejamu, bagi mereka Tuhan yang membenci Engkau, Tuhan berikan pertobatan bagi mereka, sehingga Tuhan mereka melihat kemuliaan-Mu dan mereka datang sujud menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Pemerintahan yang ada atas bangsa kami ini Bapa, dari Presiden, Tuhan Wakil Presiden, MPR, DPR-nya, semua menteri-menterinya, dari jajaran tertinggi sampai serendah-rendahnya Tuhan, sampai ke pedesaan sekalipun Tuhan, Engkau yang berikan roh takut akan Engkau bagi mereka Tuhan, sehingga ketika mereka menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan, mereka berjalankan dengan baik dan Tuhan mereka memberikan kedamaian kesejahteraan bagi bangsa kami ini. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang terus berdoa bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Engkau Allah yang telah memberkati kami. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Turun Tuhan, sebelum kami pulang kami akan terima berkat pada Engkau ya Tuhan. Amin. Marilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga, oleh Putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dan arah Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.